Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo, saatnya tidur. Matikan lampu, hemat listrik, kunci pintu. Ayo, tidur. Tony, kamu lulusan apa sih, Ton, sekolahnya? Aku nggak sekolah, Kang. Nggak ada biaya. Memangnya Kang Sodik lulusan apa? Lambok jangan manggil aku Sodik, panggil aku Amin. Sodik di kampung ini ada 3 orang lu. Kalau Amin kan cuman aku, biar nggak keliru, Ton. Oh iya, Kang. Namamu kan Amin Sodikin ya. Kang Amin lulusan apa? Aku gini-gini lulusan SD, Ton. Walaupun kamu nggak sekolah, tapi kamu harus pintar juga, Tony. Aku tes ya kamu. Boleh, Kang. Coba tes aku. KTP kepanjangannya apa, Ton? Kartu tanda penduduk, ya toh? Wah, pinter kamu, Ton. Sekarang Siskamling singkatan apa, Ton? Gampang, Kang. Sistem keamanan lingkungan, ya toh? Yo bener. Sekarang kalau SIM, SIM kui apa, Kang? kalau kita naik motor atau naik mobil harus punya SIM. Apa itu kepanjangannya? Wah, aku nggak tahu, Kang. Penonton tahu nggak ya kepanjangannya SIM itu apa? Ton, diam dulu. Ada suara serigala. Oh iya, Kang. Tumben ya, di desa ini jam segini udah ada suara serigala. Kamu merasa nggak, Tony, kalau di desa kita akhir-akhir ini suasananya mencekam banget? Iya, Kang. Aku juga merasakan. Sejak kedatangan jenazah Tina dari kota dibawa ke desa, suasananya jadi nggak enak ya, Ton. Apalagi jenazah Tina dimakamkan di pemakaman umum desa kita. Serem kalau lewat sana. Apa mungkin karena matinya nggak wajar ya, Kang? Nggak wajar gimana toh? Katanya, Kang, ini katanya loh. Waktu jenazahnya datang, baunya tidak enak. Banyak darah yang masih keluar. Loh kok bisa, Ton? Ya mbuh, Kang, aku kurang ngerti. Tapi kalau dirasakan sejak jenazah Tina dimakamkan di desa ini, suasananya memang aneh, Kang. Nggak usah gitu, Tony. Bentar lagi aku keliling desa lu, ronda. Kan cuman cerita, Kang Amin ini Ya wes, Tony, aku tak keliling desa dulu. Aku yang ke arah barat ya, nanti kamu rondanya ke arah timur. Kok aku yang timur, Kang? Berarti aku lewat makam umum dong. Ya gantian lah, Tony. Kemarin aku yang lewat makam umum kok. Ya wes, aku pergi dulu ya. Iya, Kang Amin, hati-hati. Jangan kamu tinggal tidur loh, Ton. Kamu harus keliling kampung, ronda. Iya, Kang. Kenapa suaranya serigala itu nggak berhenti yo? Aku kok jadi deg-degan. Woi, Kang Amin, nanti ketemu di tengah-tengah ya. Iya, Ton. Alhamdulillah, sawahnya aman, airnya juga lancar. Jadi insya Allah bisa panen nih warga desa sini. Kayak ada yang tertawa yo. Sekarang tinggal ronda ke arah kebun pisang milik warga. Kok suaranya serigala tidak hilang-hilang ya? Kayak ada yang tertawa yo.
Iya, ada yang tertawa. Mas Amin, tunggu aku Mas Amin. Loh, malah manggil namaku sekarang. Mas Amin, tunggu aku Mas. Siapa ya di situ? Iya, aku Kang Amin. Siapa di situ? Iya, aku tunggu. Ayo, di mana kamu? Loh, kok nggak ada orang? Perasaan tadi ada yang manggil, minta aku nungguin. Woi, siapa itu? Halo? Woi, siapa itu? Kok nggak ada orang ya? Aduh, aku merinding banget. Semua bulu-buluku berdiri. Perasaanku nggak enak. Lebih baik aku balik aja ke pos kampling ah. Wah, saatnya nih aku ronda ke arah timur. Hai para warga, ayo tutup pintunya, tidur. Yang punya kambing masukkan kamar, yang punya bayi masukkan kandang. Ayo tidur. Aduh, sebentar lagi lewat pemakaman umum. Semoga gak ada apa-apa. Mas Tony. Kok ada yang manggil namaku? Sepertinya dari belakangku deh. Loh, kok nggak ada? Aduh, kenapa perasaanku nggak enak ya? Tony, kenapa kamu kembali ke sini cepat banget? Belakang Amin, kok cepet banget balik ke pos kampling? Gini Ton, waktu tadi aku lewat jembatan angker itu lu. Ada yang manggil-manggil namaku Ton, tapi tak cari nggak ada. Lah kok sama Kang? Waktu aku lewat di depan makam umum, ada juga yang manggil namaku, minta ditungguin gitu, tapi nggak ada orangnya Kang. Waduh, serem banget ya Ton. Lebih baik kita nggak usah ronda keliling aja Ton, di sini wae. Iya Kang, lebih baik kita tidur aja di sini. Perasaanku nggak enak soalnya. Jam segini kok ada yang namu? Bu Wati, bukakan pintu Bu. Bu Wati, di luar dingin Bu. Tolong bukakan pintunya Bu. Kok dia bisa tahu namaku? Siapa ya? Bu Wati, pinjam selendangnya Bu. Aku kedinginan. Boleh ya Bu? Aduh, enaknya aku bukain pintu enggak? Perasaanku enggak enak. Bu Wati, bukakan pintu Bu. Bu Wati, di luar Iya, Bu. sebentar. Tolong bukakan pintunya Bu. Iya, sebentar. Pocong edan, ada pocong gila, pocong edan. Para warga segera berkumpul. Pocong edan. Ada apa ya Kang? Pocong gila, edan. Wah, kayaknya penting Kang. Ya wes, ayo Tony, segera kita berkumpul. Hai penduduk, bangun, bangun.
ada pocong edan. Pocong edan, gentayangan. Aduh Gusti, ada kejadian apa lagi toh di desa ini sampai ada bunyi kentongan tanda bahaya? Oh, kakek udah di luar. Ada suara kentongan, kek, tanda bahaya. Kira-kira ada apa ya, kek? Kakek juga nggak tahu, tapi kayaknya ada kejadian penting. Ayo kita cari tahu. Wah, ada apa lagi ya? Kakek, tunggu atuh. Ih, kakek lu cenut. Ninggal wowo curi homu, kek. Ayo wo, buruan. Ayo kek buruan. Kayaknya penting banget, ada bahaya. Hiat. Wah, para warga udah berkumpul, Kak. Oh, jadi Amin, Tony dan Bu Wati mengalami teror pocong ya? Sepertinya ada yang aneh dengan kejadian ini. Kalau aku sih belum melihat, kek, bentuknya apa. Tapi Bu Wati udah melihat, katanya pocong, kek. Kakek kan indigo, bisa menggunakan kekuatan indigo kakek untuk melihat siapa yang mengganggu warga desa, kek. Pocong apa itu? Kakek lagi masuk angin, nggak bisa melihat dengan mata batin kakek. Wo, coba kamu gunakan mata indigomu dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Walah, kek, wowo lagi. Ya udah, wo coba cari tahu ya. Mata indigo, mode on. Hiat. Wah, itu pocong kayaknya punya dendam kek sama warga desa sini. Gimana kalau kita panggil aja ke arwahnya dan kita tanya apa maunya pocong itu meneror warga desa sini. Oh alah, gitu toh wo. Nah, para warga semua, untuk mengetahui kenapa pocong menjadi edan dan meneror desa ini, maka kita perlu cari tahu dengan cara mengundang pocong kemari. Gimana warga? Setuju kan semuanya? Jawab. Setuju, kek. Setuju. Iya, setuju. Nah, untuk itu kita butuh mediator untuk memasukkan arwah si pocong supaya bisa diajak ngobrol. Waduh, jangan wowo ya, kek. Oh, nggak mau kesurupan, nanti pusing. Kamu aja, Kang Amin. Kamu aja, Tony. Kamu kan masih muda. Mediatornya, siapa ya? Nah, kamu aja Salsa. Apa? Saya, kek? Gak mau, gak mau. Iya, kamu. Udah, jangan protes. Ayo maju ke depan. Wo, ayo mulai. Keburu pagi nanti. Iya, kek. Wowo mulai sekarang ya. Mbak Salsa nggak apa-apa kok. Kesurupan itu nggak sakit, tapi cuman pusing dan mual-mual nanti. Muntah gitu. Siap ya, Mbak? Walaupun aku takut, tapi aku mau deh demi semua warga desa sini. Ya udah, oh mulai ya. Kokuroyo no jutsu. Hiai. Wahai arwah pocong yang mengganggu desa ini, datanglah dan katakan apa maumu. Datanglah. Wahai arwah pocong, jangan bersembunyi kamu. Datanglah, datanglah dan masuk ke mediator ini. Katakan apa maumu. Datanglah. Wowo kunci ya.
Kakek dan para warga, sepertinya Mbak Salsa udah kesurupan. Kenapa kamu memanggil aku? Kenapa? Ini aku masuk ke tubuh siapa? Ini tubuh siapa? Kenapa aku dipanggil ke sini? Kenapa? Wahai arwah yang ada di dalam tubuh Mbak Salsa, tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kamu siapa? Anak kecil berani-beraninya menyuruhku untuk datang ke sini. Oh, aku tahu. Kamu anak India kan? Indigo, Indihome? Indigo, Indomie? Indigo, Indomaret? Indigo, Duh, salah. Indosat? Indigo, Indo es krim? Indigo. Siapa nama kamu bocah imut? Namaku Wowo, dan Wowo sengaja memanggil arwah pocong itu untuk tahu apa sih maunya. Oh iya, aku tahu. Kamu punya kemampuan indigo. Terus, mau apa kamu manggilku kemari? Oh, pengen tahu kenapa ada pocong edan meneror desa ini dan namanya siapa? Iya, nama aku Tina. Aku sebelum meninggal pergi merantau dan tinggal di kota. Tetapi setelah aku meninggal, mayatku dimakamkan di desa ini karena aku asli penduduk desa ini juga. Tina, woi, Tina. Oh, itu Tina. Arwahnya Tina. Berarti Mbak Tina yang meneror kampung sini ya dengan jadi pocong edan. Benar sekali anak Indosiar. Indigo, Aku yang meneror kampung ini beberapa hari yang lalu. Karena semua ini akibat kesalahan mereka semuanya juga. Dan aku gentayangan menjadi pocong edan untuk memberitahu semua warga kalau mereka telah melakukan kesalahan saat mengubur jenazahku. melakukan kesalahan. Orang-orang kamu ini telah menganggap aku sebagai perempuan tidak benar selama aku bekerja di kota. Mereka berpikiran kalau aku selama di kota bekerja sebagai perempuan malam. Padahal di kota aku berjualan baju di pasar. Tiap aku pulang ke kampung ini, tatapan mereka selalu sinis dan menganggapku rendah. Mereka menggosipkan aku, mereka menghinaku. Padahal aku sudah berusaha menjelaskan kepada mereka apa pekerjaanku di kota. Tetapi mereka tidak pernah percaya. Mereka semua hanya menilaiku dari penampilan kalau aku pulang kampung. Terus kenapa Mbak Tina bisa meninggal? Aku mengalami kecelakaan, Dek Wowo. Pagi itu, aku membawa banyak sekali barang dagangan di atas motor. Karena ada pesanan lumayan banyak dari seorang pelanggan di tokoku. Tiba-tiba, saat aku mau berbelok ke arah pasar, ada sebuah mobil yang melaju sangat kencang dari arah yang berlawanan. Sehingga kecelakaan itu tidak dapat dihindari lagi. Dan aku meninggal di TKP saat itu juga. Saat jenazahku dipulangkan ke kampung ini, semua warga seolah-olah menolak jenazahku untuk dimakamkan di sini. Karena mereka menganggap aku ini kotor. Mereka menganggap aku selama di kota bekerja tidak benar. Tetapi mereka menguburkan jenazahku secara asal-asalan dan sambil bergurau, Dek Wowo.
Saking asiknya mereka bercanda, ada satu hal penting yang mereka lupa lakukan, yaitu mereka lupa melepas tali pocongku. Apa? Lupa melepas tali pocong? Puas kalian semua sekarang. Lepaskan tali pocongku. Lepaskan tali pocongku. Lepaskan tali pocongku sekarang juga. Iya Kak, nanti Bowo bilang ke warga desa suruh melepas tali pocong Mbak Tina yang lupa dibuka. Aduh, itu sih bahaya banget. Wah, sepertinya arwah Mbak Tina udah pergi, Kek. Walah, gitu toh ceritanya. Para warga sekalian, jangan menilai orang dari penampilan luarnya aja. Buktinya Tina sudah kena fitnah dari kalian semua. Kasian kan? Kamu yang ngubur ya, Min? Ora Kang, aku ramelu ngubur, aku nggak ikut-ikutan. Ya udah, solusinya besok pagi kita bongkar makamnya Tina dan kita lepas tali pocongnya biar arwah Tina tidak meneror desa ini lagi. Ayo Bu, kita pulang. Iya, Kek. Alhamdulillah, masalah udah selesai. Kek, kakek tadi mana? Katanya mau pulang, tunggu Wowo, Kek. Hah? Ngomong-ngomong, Salsa, kamu umur berapa? Udah punya suami belum? Salsa umur 17, Kek. Aduh, mulai kumat genditnya nih aki-aki. Kalau lihat cewek nggak bisa lolos. Burung gagak terbang ke udara. Cakep. Cari ikan di dalam tambak. Cakep. Kamu mau nggak pacaran sama Duda? Cakep. Aku tampan dan hartaku banyak loh. Ah, kakek bisa aja. Ngomong-ngomong, itu ada anak kecil siapa, Kek? Ah, siapa ya? Kakek nggak kenal kok. Mungkin dia gelandangan baru. Gelandangan? Kakek, jahat banget sih. Ini kan Wowo, Kek. Aduh, kalau udah ada cewek, kakek lupa sama cucu lucrutnya. Kakek, ini Wowo. Wowo, Kek. Nah, teman-teman di rumah, Wowo mau tanya dong, kalian suka kartun hantu atau kartun sekolah atau kartun tentang keluarga, percintaan gitu? Tulis di komentar ya. Dadah, assalamualaikum. Muah.